kita akan bersama-sama untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil sesuai dengan tema kita. Ya. Kita ada untuk memberitakan Injil. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14, kita akan perhatikan mulai ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-18. Ya. Supaya kita tahu ada peristiwa apa di dalam kisah ini. Urutannya apa? Kok tiba-tiba di dalam ayat yang ke-15 kita ada untuk memberitakan Injil. Mari kita bangkit berdiri bersama, saudara-saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-18. Saya ingin mengajak kita semua membaca secara bergantian. Saya akan memulai di dalam ayat yang ke-8 yang genap, berarti Bapak Ibu Saudara yang ganjil, ya. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum dapat berjalan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, dalam zaman yang lampau Allah membiarkan mereka semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, tolong Tuhan, berikan kepada kami semua hikmat dan bijaksana-Mu. Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus berbincang-bincang kepada kami. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini. Biarlah Tuhan yang sempurnakan semuanya. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, sekarang ini kan zamannya radio streaming itu loh ya, radio streaming itu. Jadi kalau radio itu sudah tidak perlu dengar yang sekota saja. Tetapi andai kata kita ada di Salatiga, lalu kita mau mendengar radio yang disiarkannya dari Jakarta, Surabaya, Cilacap, itu cukup dengan internet. Bisa nyambung, bisa dengar. Nah, saya untuk radio rohani begitu ya. Saya senang itu dengar radionya Grace Alone Ministry dari Surabaya. Grace Alone Ministry itu radio rohani yang menurut saya menyenangkan buat saya ya, nggak tahu buat Bapak Ibu Saudara. Buat saya menyenangkan. Kenapa? Karena nggak ada penyiarnya, saudara. Jadi 24 jam itu yang diputar adalah lagu-lagu, khotbah-khotbah, ya.
Dan ya semacam renungan-renungan singkat lah. Nah, itu 24 jam mereka yang mereka putar tuh itu begitu. Jadi tuh saya tuh seneng nggak dengar ada yang penyiarnya. Kadang kalau ada penyiarnya ngomong begitu ya, wah jadi banyak yang penyiarnya yang ngomong daripada dengar lagunya begitu. Nah, di dalam Radio Grace Alone Ministry itu ada iklan Apologetika Indonesia. Nah, di situ ada suaranya Pak Bejoli gitu ya. Yang mengatakan gini, berbagi adalah natur manusia. Jadi pada dasarnya, saudara, manusia itu senang berbagi. Normalnya nih, naturnya nih, manusia itu senang berbagi, saudara. Ya. Entah berbagi kesenangan, entah berbagi kesedihan, begitu ya. Kalau orang lagi sedih itu kan terus pengen nyari teman, ingin mencurahkan gitu ya kesedihannya. Demikian juga ketika mengalami kegembiraan, ingin berbagi kegembiraannya dengan ucapan syukur. Jadi manusia itu senang sekali berbagi, saudara. Nah, sebagai orang Kristen, kalau kita mengetahui natur ini, kita mau melihat selama hidup kita ini kira-kira yang kita bagikan banyaknya berita buruk atau berita baik. Yang kita sering sharekan itu berita buruk atau berita baik. Bukankah seharusnya kita ini di dalam kehidupan sehari-hari, kalau natur kita manusia berbagi, alangkah baiknya kita selalu membagikan hal-hal yang baik. Cuman persoalannya sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hampir nggak ada sesuatu yang baik yang bisa dibagikan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada sesuatu yang bisa dibagikan dengan sesuatu yang baik yang bisa dibagikan. Kitab Roma menuliskan, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, kalau sudah kehilangan kemuliaan Allah, nggak ada seorang pun yang benar, logikanya yang dibagi, benar apa enggak? Kemungkinan banyaknya enggak, saudara. Karena ketika itu membagi, seringkali fokusnya bukan lagi kepada orang yang kita bagi, ya, bukan orang yang kita bagi, tetapi seringkali justru fokusnya kepada diri sendiri. Ingin diperhatikan. Ketika sedang mengalami kesedihan, berbagi cerita sedih begitu, ketika mengalami kesedihan, berbagi cerita sedih, tujuannya apa? Untuk diperhatikan dirinya sendiri kembali. Ketika menceritakan kisah-kisah kesuksesan, yang tujuannya adalah kembali ke diri sendiri. Inilah aku sudah sukses. Ini kondisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang belum pernah menikmati kebenaran dari Allah. Padahal, kalau kita sesuai dengan tema ini, apalagi di dalam poin ayat yang ke-15, kita ini ada, Paulus dan Barnabas mengatakan, kita ini ada untuk memberitakan Injil. Nah, saudara, maka kita perlu belajar nih, pada pagi hari ini. Kenapa sih kok Paulus sampai mengatakan hal demikian kepada orang-orang yang ada di kota Listra pada waktu itu, saudara. Nah, kalau saudara tadi sudah membaca di dalam ayat-ayat yang ke-8, 9, 10, begitu ya saudara ya. Di mana di situ Rasul Paulus melakukan sebuah mujizat. Ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya, ya, seorang yang sudah lumpuh sejak lahirnya. Ketika Paulus melihat orang ini beriman dan dapat disembuhkan, perhatikan ya. Beriman dan dapat disembuhkan. Berarti ini ya, ada orang-orang yang memang memiliki iman yang kuat, iman yang besar kepada Allah, tetapi ada satu kondisi di mana belum tentu bisa disembuhkan. Nah, saya berharap, kenapa saya ingin sampaikan ini, supaya Bapak Ibu Saudara itu bisa tidak sampai kehilangan iman saudara, ya,
Tidak sampai kehilangan iman saudara ketika saudara meminta sesuatu dan belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Iman kita bertumbuh bukan karena mujizat. Iman kita bertumbuh bukan karena mujizat, tetapi iman kita bertumbuh karena pendengaran firman Tuhan yang sehat. Bukan saya tidak percaya mujizat ya, saya percaya mujizat. Tetapi intinya bukan mujizat yang menjadi pilihan utama. Bukan yang menjadi satu-satunya. Saudara bisa lihat sendiri di sini, saudara. Mungkin ada beberapa penafsir yang melihat ketika membaca ini lalu menyampaikannya adalah ketika orang lumpuh ini sembuh, maka banyak orang percaya kepada Yesus melalui mujizat yang dilakukan oleh Paulus. Apa benar seperti itu? Buktinya apa? Buktinya mereka berbondong-bondong memberikan persembahan, memberikan yang terbaik. Oh ya, tetapi tujuannya kepada siapa? Ternyata banyak orang mempersembahkan korban persembahan, memberikan karangan bunga, bukan ditujukan kepada Yesus, tetapi ditujukan kepada Paulus dan Barnabas. Karena mereka menganggap ini Zeus dan Hermes. Nah, saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa mujizat itu tidak akan bisa dengan sempurna menumbuhkan iman kita. Hanya firman Tuhan yang sehat yang bisa menumbuhkan iman kita sehingga kita sampai tahu kebenaran yang sejati di dalam berita Injil. Nah, setelah bisa itu. Lalu kata Paulus, ayat 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Nah, dari situ mereka menyebut Paulus si Hermes, Barnabas si Zeus. Dan selanjutnya katakan, maka datanglah iman dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Jadi fokusnya setelah mendapat mujizat, apakah kepada Allah? Tidak, tapi kepada rasul-rasul itu. Konsep mereka masih salah. Bukan kepada Allah Tritunggal yang Esa, tetapi kepada rasul-rasul itu. Bahaya sekali ketika saudara melihat mujizat terjadi di depan saudara, maka saudara terpakunya kepada mujizatnya, bukan kepada pemberi mujizatnya. Ini yang keliru, saudara. Maka saya ingin sampaikan kepada kita sekalian supaya kita ini jangan menjadi pecandu mujizat. Ya. Karena apa? Jangan sampai mujizat yang kita alami itu justru mengaburkan kita akan Yesus Kristus. Dikit-dikit mujizat, saya percaya mujizat, tetapi fokus kita sudah bukan itu lagi, saudara. Fokus kita adalah bagaimana kita mengenal kebenaran di dalam Yesus Kristus. Supaya ini loh, menghindari yang seperti ini loh. Salah mengira. Berapa banyak jemaat-jemaat Tuhan, tapi di sini nggak ada sih. Di sana sini ada. Berapa banyak jemaat-jemaat Tuhan yang ketika melihat sebuah mujizat atau mendapatkan mujizat, lalu fokusnya kepada hamba Tuhannya. Oh itu loh, pendeta A itu loh. Oh itu loh, kalau berdoa, wah manjur men. Wah mujizatnya besar. Sehingga ketika mereka datang ke pendeta itu, yang dicari siapa? Mujizat, bukan Tuhan Yesus. Ini persoalannya saudara. Bahkan banyak jemaat Kristen, bukan dari gereja sini ya, mungkin sana sini ada, mungkin ya. Yang rela memberikan berapapun persembahannya kepada seorang pendeta demi mengejar mujizat. Karena pendeta ini penuh dengan mujizat.
Maka di dalam ayat yang ke-14 sudah ditemukan situ, mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru. Mengoyakkan pakaian, ini dalam tradisi budaya Yahudi. Ya. Di dalam tradisi budaya Yahudi, itu kalau sudah mengoyakkan pakaian, itu tandanya merupakan sebuah perasaan sedih, duka cita, marah, gak rela, gak terima. Ini sudah kebangetan. Itu dalam budaya Yahudi. Kalau dalam perjanjian lama sudah temukan ketika beberapa imam mendengar berita yang buruk, mereka dengan mengoyakkan jubahnya. Ketika Yesus di dalam persidangan, para imam mengoyakkan jubah mereka. Ini sudah menghujat Allah, mengoyakkan pakaian, nggak terima gitu saudara. Nah di sini Rasul Paulus pun juga demikian. Ini sudah kebangetan. Maka dia mengoyakkan pakaiannya. Sudah kebangetan ini. Ini kita lihat belajar dari Paulus dan Barnabas saudara. Kalau kita tarik sampai hari ini, mungkin ya kalau ada kesempatan seperti ini ya, wah kesempatan nih, enggak apa-apalah dia salah mengira aku. Kan namanya pengkabaran Injil kan bisa dengan berbagai macam cara. Hari ini ya enggak apa-apalah diterima, itu lembu-lembunya enggak apa-apa diterima. Karangan bunganya iya, dipuja-puja enggak apa-apa. Nanti kalau kita sudah diterima, sudah masuk, baru kita mengabarkan tentang Kristus. Tetapi kita lihat di sini Paulus tidak menggunakan strategi pekabaran Injil dengan cara seperti itu. Paulus dan Barnabas tidak terus, ya benar, nanti deh aku jelasin. Ya kumpulin dulu. Wah persembahan yang terbaik, uang, materi, perpuluhan, janji iman, kumpul semua begitu ya. Nanti baru selesai. Tidak model seperti itu. Karena Paulus dan Barnabas tahu ini sesuatu yang salah. Maka dia mengoyakkan pakaian mereka. Dan di dalam ayat yang ke-15. Hai kamu sekalian. Ya ayat 15. Hai kamu sekalian. Mengapa kamu berbuat demikian? Ya. Mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Nah, saudara perhatikan ya. Manusia biasa dikata manusia biasa, ini baru error kayaknya ya. Manusia biasa, saudara. Jadi di sini Rasul Paulus dan Barnabas menyampaikan, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Berbagai di dalam bahasa aslinya dikatakan homoeopates. Punya rasa. Kami ini manusia biasa yang punya rasa sama seperti kamu. Berbagai terjemahan mengatakan punya passion. Like nature. Alaminya manusia. Tetapi sayang ada beberapa hamba Tuhan yang mungkin menafsirkan bahwa melalui ayat ini Paulus ingin ingin menunjukkan bahwa dia itu masih laki-laki normal yang punya hasrat. Passionnya itu diterjemahkan sebagai hasrat, tetapi yang negatif. Bukan seperti itu. Beberapa penafsir menafsirkan bahwa ini menunjukkan bahwa ada hasrat negatif di dalam diri Paulus dan Barnabas. Bukan itu maksudnya saudara-saudara. Manusia biasa di sini yang dimaksud oleh Paulus adalah aku ini manusia biasa sama seperti kamu yang masih punya rasa atau perasaan, punya feel, punya afeksi. Sama seperti kamu. Masih punya keinginan yang sama seperti kamu, tapi bukan keinginan yang negatif. Misalnya ada rasa lapar, kamu lapar, saya juga bisa ngerasain lapar. Aku ini bukan dewa, aku ini manusia biasa seperti kamu. Kamu suka ngopi, sama aku juga suka ngopi men. Kita ini masih manusia. Kalau dicubit, sakit enggak? Sakit. Nih aku coba cubit nih, sakit, sama sakitnya. Aku ini manusia biasa, ini saudara. Yang punya rasa
Dan perasaan sama seperti kamu. Engkau lapar, aku juga bisa merasakan lapar. Engkau haus, aku juga merasakan haus. Di sini Rasul Paulus mengatakan seperti itu. Dan di selanjutnya dikatakan bahwa kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Jadi selain dia manusia biasa, ya, selain dia manusia biasa, dia ada untuk memberitakan Injil kepada penduduk di Listra. Saudara-saudara, kita perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan Injil. Tadi di awal-awal saya, di dalam slide saya awal, saya kasih foto sharing the gospel. Injil itu diterjemahkan sebagai gospel. Kata gospel ini berasal dari bahasa Anglo-Saxon. Bukan dari bahasa mana-mana. Anglo-Saxon mengatakan gospel. Artinya adalah perkataan Tuhan, cerita tentang Tuhan. Dari gospel itu mereka menyebutnya jadi gospel. Ya, dari gospel jadi gospel yang artinya adalah cerita Tuhan. Cerita Tuhan, kisahnya Tuhan, itu namanya gospel, saudara ya. Berbicara tentang kisahnya Tuhan. Nah, di dalam bahasa Latin disebutnya sebagai evangelium. Cerita Tuhan, kabar baik. Dalam bahasa Yunani sebagai evangelion, yang artinya adalah good news atau good telling. Nah, saudara perlu memahami konsepnya ini seperti apa sih, ya. Saudara gini, semisal saudara punya sebuah kerajaan. Saudara punya sebuah kerajaan dan saudara adalah pemimpinnya. Kerajaan saudara itu makmur. Ya, makmur, terjamin, ya, sehingga dilirik oleh kerajaan lain. Nah, ketika tahu kerajaan saudara ini makmur, kaya, begitu ya, lalu kerajaan lain ini berusaha untuk menyerang kerajaan saudara. Lalu saudara sebagai pemimpin mulai berpikir, wih, ini kerajaan kita mau diserang nih, kumpul. Apa yang kita lakukan? Sebelum kita diserang, kita serang terlebih dahulu, oke? Lalu raja dan seluruh pasukannya pergi berperang, meninggalkan kerajaan yang makmur tadi itu. Nah, saudara pergi berperang sampai sana, tuang ding, perang. Akhirnya kerajaan yang akan menyerang kerajaan saudara kalah. Nah, warga saudara yang di kerajaan saudara kan mulai berpikir-pikir nih, aduh ini perangnya yang menang siapa ya? Musuh apa kerajaanku ya? Mulai berpikir-pikir. Nah, ketika di sana sudah menang, ya, lalu si raja di sana itu mengutus seseorang untuk pergi ke kerajaannya, katakan kita sudah menang. Nah, ini yang namanya evangelion, kabar baik. Jadi itu orang utusan itu pergi ke kerajaannya mengatakan, weh, perangnya sudah menang, rajanya sudah menang, kita sudah menang, musuh sudah dikalahkan. Nah, ini yang namanya kabar baik. Good spell. Good. Paham ya? Jadi ketika kita mengabarkan Injil, itu kita sedang mengabarkan sebuah kabar baik. Kenapa? Itu Yesus sudah mati dan bangkit menebus dosamu dan dosaku. Ini kabar baik, men. Kamu sudah gak perlu lagi repot-repot mempertahankan imannya supaya selamat begitu. Enggak, Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut, bahkan dosa sekalipun Yesus sudah kalahkan. Engkau gak perlu lagi berjuang sendirian untuk melawan dosamu. Kenapa? Karena Kristus memampukan engkau menaklukkan dosa, bukan dikuasai dosa. Ini kabar baik, saudara. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengatakan juga selanjutnya adalah supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini.
Jadi berita Injil yang pertama adalah berfungsi untuk membawa seseorang meninggalkan perbuatan sia-sia. Nah, saya perlu ceritakan lagi nih, ya, cerita lagi senang ya. Jadi ada latar belakang sebetulnya. Mengapa Rasul Paulus dan Barnabas dijadikan dewa? Jadi ceritanya begini Bapak Ibu Saudara. Di kota Listra itu ada sebuah mitos. Sebuah mitos di mana konon Zeus dan Hermes itu turun ke dunia menjadi seorang petani yang sederhana, miskin. Nah, ketika Zeus dan Hermes ini turun ke dunia, ke kota Listra itu, saudara ya, maka dia menjumpai, ini kota bagus banget. Lalu para dewa ini mencoba untuk tinggal di kota itu. Masuk ke rumah demi ke rumah, ngetuk, boleh enggak masuk. Tetapi sayangnya kedua dewa ini diusir, ditolak. Dan tidak ada satupun orang-orang yang di kota itu mau terima Zeus dan Hermes. Ya, tidak ada yang mau menerima Zeus dan Hermes. Ditolak dewa ini. Akhirnya dewa ini keluar ke kota, keluar dari kota. Lalu masuk ke sebuah gubuk yang milik petani ini. Nah, petaninya itu namanya Bokis dan Filemon ceritanya. Mitosnya begitu, Bokis dan Filemon, bukan penulis bukan surat Filemon ya. Tapi Bokis dan Filemon ini nama orangnya, petaninya. Nah, ketika dewa ini masuk ke situ, ke rumah itu, walaupun miskin, walaupun sederhana, tetapi dua petani ini, suami istri ini ramahnya minta ampun. Sehingga sampai kagum, ternyata masih ada yang ramah ya. Lalu dikasih minum ya. Ketika si Filemon ini memberikan minum kepada dewa-dewa ini, dia sadar, ini minum walaupun di jok kok enggak habis-habis ya. Di jok kok enggak habis-habis, penuh terus ini. Lalu dia sadar, ternyata ini dewa Zeus dan Hermes. Maka ketika dia tahu bahwa ini adalah dewa, maka si Filemon berniat tak motong angsa untuk hidangan, pengorbanan kepada para dewa ini. Nah, begitu mau dipotong, angsanya lari, saudara. Angsanya lari. Larinya kemana? Ke pangkuan Zeus. Plek. Wah, dewa ini. Lalu Zeus mengatakan, udah, jangan potong ini angsa. Kamu pergi aja, tinggalkan gubuk ini, pergilah sejauh pemanah, memanahkan anak panahnya. Lalu kedua orang ini, suami istri, pergi. Nah, setelah pergi itulah melihat bahwa ternyata kota Listra sudah dihancurkan dengan banjir dan tidak ada seorang pun yang selamat. Namanya ini mitos mirip-mirip cerita di dalam kisah Alkitab, saudara. Enggak ada seorang pun yang selamat begitu, saudara. Tetapi petani ini melihat gubuknya menjadi kuil yang indah. Lalu kedua petani ini menjadi imam di situ. Maka kalau sudah temukan di dalam ayat yang ke-13, maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota. Datang memberikan persembahan. Cuman persoalannya, saudara, mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa ini perbuatan yang sia-sia? Karena motivasi memberikan persembahan itu apakah untuk menghormati para rasul? Tidak. Apakah itu memang ditujukan untuk menyenangkan hati para dewa? Tidak. Tujuan penduduk Listra memberikan persembahan kepada Paulus dan Barnabas itu supaya mereka jangan ngamuk lagi. Please jangan ngamuk lagi. Kita daripada nanti dewa ini ngamuk lagi, ayo kita kasih persembahan. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan, meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Jadi Injil itu berguna untuk meninggalkan perbuatan sia-sia. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Lalu yang kedua adalah Injil itu mampu membuat manusia berbalik kepada Allah yang hidup. Jadi dua fungsi Injil sudah bisa temukan di sini. Untuk meninggalkan perbuatan sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup. Saudara-saudara, tolong dibantu. Saudara-saudara,
Tim Keller, ya, Tim Keller ini salah satu pendiri dari program City to City, di mana dia punya visi untuk membawa kembali gereja kepada pengajaran yang sehat, begitu. Nah, Tim Keller mengatakan begini, saudara. Masalah manusia yang paling mendasar yaitu dosa penyembahan berhala. Ya. Masalah manusia yang paling mendasar yaitu dosa penyembahan berhala. Beribadah pada yang bukan Allah. Jadi yang namanya penyembahan berhala zaman now ya, enggak lagi yang model-model yang harus ada gambar-gambar, patung dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Tetapi Tim Keller menjelaskan bahwa masalah manusia yang paling mendasar yaitu dosa penyembahan berhala, beribadah pada yang bukan Allah. Selanjutnya perhatikan, berhala adalah segala sesuatu yang kita anggap lebih penting dari Tuhan. Enggak tahu deh, Bapak Ibu Saudara punya enggak? Sesuatu yang lebih penting dari Tuhan. Bukan berarti, wah saya ini tiap minggu ibadah Pak. Saya tiap minggu ini ibadah Pak. Saya kalau persembahan, mau selalu yang nomor 1 Pak. Serius. Saudara-saudara, berhala adalah segala sesuatu yang kita anggap lebih penting dari Tuhan. Ini bukan berbicara mengenai patung. Ini bukan berbicara mengenai mantra dan lain sebagainya. Martin Luther mengatakan bahwa andai kata nih, semua orang Kristen bisa menjalankan hukum Taurat yang pertama, ya tidak akan pernah ada hukum perintah Allah yang selanjutnya. Martin Luther mengatakan bahwa kalau manusia bisa melakukan satu saja yang pertama itu, janganlah ada Allah lain. Janganlah menyembah kepada berhala. Satu itu saja, maka nggak perlu lagi yang namanya hukum yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Kenapa? Karena kalau ini beres, ya nggak akan mungkin ada. Karena ini ada, hukum yang kedua, ketiga, empat, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Itu adalah akibat karena ada berhala dalam hati. Jadi namanya berhala itu sesuatu yang di dalam hati yang ada ini loh saudara. Dan ketika seseorang ada berhala dalam hatinya, ya akibat penyembahan berhala ini saudara, ya manusia melakukan perbuatan yang sia-sia. Manusia melakukan perbuatan yang sia-sia, sama seperti orang-orang di Listra tadi itu loh, sia-sia. Contoh yang sia-sia adalah di mana ketika kita melakukan sesuatu, itu motivasinya untuk diri sendiri. Ini loh saudara. Kita berjuang melakukan sesuatu perbuatan yang sia-sia. Akibat penyembahan berhala, manusia melakukan perbuatan yang sia-sia. Penduduk Listra membawa lembu-lembu, membawa karangan bunga. Tetapi tujuannya adalah supaya dewanya nggak marah. Sia-sia bukan? Padahal dewanya nggak ada. Perbuatan kita menjadi sia-sia kalau ada sesuatu di dalam diri kita yang lebih penting dari Tuhan. Contoh, pekerjaan. Saudara begitu berusaha mempertahankan pekerjaan ini, saudara. Sampai saudara lupa yang terpenting adalah bukan pekerjaanmu, tetapi Tuhan. Orang yang begitu mengejar uang, mereka akan menganggap uang itu adalah sesuatu yang penting lebih dari Tuhan. Ora apa-apa lah jenenge ibadah sesuk minggu ngarep iso kok. Iki mumpung ana tender. Mumpung ada kontrak ini saudara. Mumpung ada kontrak, ada cuan ya, nanti kalau ibadah minggu depan atau online dulu. Jangan-jangan pekerjaan kita, usaha kita sudah menjadi berhala dalam hidup kita, melebihi pentingnya daripada Tuhan. Orang-orang yang memberhalakan harga diri, wah, di sini tidak ada lah. Sana sini mungkin banyak.
Memberhalakan harga diri. Ini gampang sekali sakit hatian, saudara. Kecentak omongan dikit jengkel. Kecentak omongan dikit marah. Kenapa? Karena bagi dia harga dirinya penting. Hati-hati, jangan-jangan ini sudah jadi berhala. Menganggap harga diri penting, lebih penting daripada Tuhan. Ada orang-orang yang, agak nanti ya Bapak, Pak ya, saya sudah WhatsApp ke HP Bapak. Ada orang-orang yang menganggap penting. Saya sudah menganggap ada orang-orang yang mungkin menganggap penting berupa kuasa, jabatan, ya, mempertahankan jabatan. Kenapa? Karena jabatan ini rasanya lebih penting dari Tuhan. Makanya dia berjuang sedemikian rupa, bayar ora apa-apa. Yang pentingnya aku entuk jabatan. Tender jabatan, masuk ke siapa yang sudah dimasuk. Jangan-jangan jabatan sudah menjadi lebih penting daripada Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Cuman persoalannya, banyak orang sudah menjadikan apa yang di luar Tuhan menjadi berhala dan sesembahan dalam dirinya. Sehingga apapun yang dilakukan jadi sia-sia. Semalam anak saya Melin tanya kepada saya, Pak, gitu ya, pas ini malam saya lagi bingung mau ilustrasi apa ya. Anak saya tanya si Melin itu, Pak, sebetulnya perbuatan yang kita lakukan itu sia-sia enggak sih, Pak? Waduh, kicah cilik omongannya jerumen nih. Maksudmu bagaimana, Melin? Saya tanya. Enggak, maksudnya kalau kita berbuat baik itu loh, Pak. Itu sebetulnya sia-sia enggak sih, Pak? Nah, saya mulai masukkan kepada dia. Pertanyaanmu bagus. Kamu tahu enggak, perbuatan baik itu akan menjadi sia-sia kalau itu bertujuan untuk dilihat supaya baik. Dilihat supaya sempurna. Supaya terlihat sempurna, maka aku akan berbuat sebaik-baiknya. Ini merupakan sesuatu kesia-siaan. Ini merupakan suatu kesia-siaan. Kita melakukan sesuatu, tujuannya supaya dipandang sempurna, sebuah kesia-siaan. Dan kalau sudah seperti ini, saudara-saudara, akibat penyembahan berhala, manusia malah berpaling dari Allah yang hidup. Sudah bukan lagi Tuhan yang penting dalam dirinya, tetapi pekerjaanku, usahaku, keuanganku, rumahku, sehingga hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Khawatir kalau jabatannya hilang, khawatir kalau uangnya, saldonya menurun. Ada orang-orang itu yang cemas kalau saldonya itu di bawah 3 miliar. Coba bayang saudara. Ada orang nih ya, hidupnya itu pengakuan sungguh ini. Ada orang tuh begitu saudara. Saya tuh kalau saldonya sudah 3M, wah bingung saya. Kudu piye untuk meningkatkan lagi. Loh saudara. Jadi ini yang menjadi sebuah perbuatan sia-sia dan membuat manusia berpaling dari Allah yang hidup. Yang penting dari hidupnya saudara. Maka dari itu saudara ya, untuk lepas dari penyembahan berhala. Ini yang kita perlu nih. Mungkin ada yang sedang bergumul. Lalu bagaimana Pak supaya lepas dari penyembahan berhala? Gospel is the one and only solution. Injil adalah satu-satunya solusi buat saudara dan saya terlepas dari penyembahan berhala. Pengakuan, harga diri, kekuasaan, jabatan, keuangan yang selama ini mengikat hidupmu dan hidupku, yang mengikat kehidupan manusia berdosa, yang membuat kita tidak bisa terfokus kepada Allah Tritunggal, yang selalu terfokus pada diri sendiri, ini perlu dilepaskan. Caranya bagaimana? Hanya Injil yang bisa menyelamatkan. Agama tidak akan pernah bisa melepaskan manusia dari penyembahan berhala. Manusia tidak akan pernah bisa, agama tidak akan pernah bisa melepaskan dari penyembahan berhala. Yang bisa melepaskan dari penyembahan berhala adalah hanya Injil, saudara. Nah, saya ingin tunjukkan nih, kenapa sih kok agama tidak bisa
melepaskan, tidak bisa melepaskan seseorang dari penyembahan berhala. Yang pertama, saudara, semoga terlihat ya, mungkin yang di YouTube bisa lihat. Agama, ini saya ambil dari buku Gospel in Life, karangan Tim Keller juga, saudara. Agama, itu motivasinya begini, saudara. Saya taat, karena itu saya diterima. Ini agama. Saya taat, maka saya diterima. Beda dengan Injil, saudara. Kalau Injil, saya diterima, karena itu saya taat. Motivasinya berbeda. Motivasinya berubah. Kalau agama, saya taat karena itu saya diterima. Kalau Injil, saya diterima oleh Tuhan, maka saya taat. Yang kedua, saudara, motivasi agama itu didasarkan pada rasa takut dan rasa tidak aman. Takut, gak aman. Nanti kalau aku perpuluhannya kurang, nanti Tuhan marah. Kalau bulan ini aku gak kasih perpuluhan, nanti berkatku dimakan belalang pelahap. Kalau aku gak bermurah hati, membagi-bagikan uang, nanti berkatku, nanti larinya ke rumah sakit. Ada loh orang yang punya pikiran seperti ini loh. Daripada aku sakit, bayar ke rumah sakit, ya, mending uangku tak bagi-bagikan. Ini ajaran agama, saudara. Ini ajaran agama, saudara. Tetapi Injil mengatakan motivasi didasarkan pada sukacita yang melimpah dari ucapan syukur. Beda ya. Ini Injil yang memerdekakan. Harusnya saudara dan saya seperti ini, saudara. Segala motivasi yang kita lakukan, pelayanan kita, pemberian kita, persembahan kita, perpuluhan kita, janji iman kita, motivasinya didasarkan pada sukacita yang melimpah dari ucapan syukur, bukan rasa takut dan tidak aman. Seperti orang-orang di Listra tadi. Karena takut, kotanya dihancurkan, karena takut dibinasakan, maka mereka mempersembahkan persembahan yang terbaik. Tetapi saudara dan saya yang sudah ditebus oleh darah Yesus, bukan seperti ini motivasinya. Makanya agama dan Injil itu berbeda. Selanjutnya saudara-saudara, kalau agama itu ya, saya menaati Allah, ya, saya menaati Allah supaya saya bisa mendapatkan sesuatu darinya. Siapa ini yang seperti ini? Di GPKI mah nggak ada ya. Ya kan? Tapi mungkin di luar sana ada. Saya ini taat sama Allah, saya menaati Allah supaya saya itu bisa mendapatkan sesuatu darinya. Apa yang aku dapat dari Tuhan ya? Aku tak jaga baik-baiklah. Ini kan didikan, akibat didikan sejak kecil, saudara. Orang tua kalau ngajar, ayo kalau kamu diam nanti dapat mainan. Benar nggak? Kok nangis? Orang tua yang ngomong, diam dulu. Kalau kamu diam nanti dapat mainan. Nanti tapi kalau nakal, wah sabuti begitu ya. Sehingga ini anak mulai terpola, ini hidup kita terpola. Oh berarti kalau aku taat, nanti aku dapat mainan. Itu agama, saudara. Beda dengan Injil. Injil, saya mentaati Allah untuk mendapatkannya, untuk menikmatinya, dan hidup serupa dengannya. Ini loh saudara. Jadi menjadi serupa dengan Allah itu nggak bisa cak saknyet begitu ya. Itu proses, perlu waktu. Oleh sebab itu kita mentaati Allah untuk mendapatkannya. Supaya aku bisa mendapatkan hadirannya, untuk menikmati ya, mendapatkan Allah itu untuk menikmatinya dan hidup serupa dengannya. Beda agama dan Injil. Saudara sedang ikut agama atau Injil? Yang selanjutnya saudara. Ini dari 8 poin dari Gospel in Life, saya hanya ambil 4 saja. Yang selanjutnya adalah kalau agama itu mengajarkan demikian saudara. Saat situasi hidup tidak sesuai harapan, ya kan? Nggak sesuai dengan harapan, saya marah kepada Allah. Kenapa toh Tuhan? Kok Tuhan nggak kabulkan harapanku? Aku maunya dia itu menjadi cintaku, tapi kok dia cintanya pada orang lain. Wah, cinta bertepuk sebelah tangan. Tidak sesuai harapan, nyalahke Tuhan. Ya. Saat situasi hidup tidak sesuai harapan, marah kepada Allah atau marah kepada diri sendiri. Karena saya percaya setiap orang baik,
layak mendapatkan kehidupan yang nyaman. Ini agama yang mengajarkan. Kalau orang baik pasti akan mendapatkan kenyamanan. Itu agama. Sehingga ketika seseorang ya mudah sekali mengejudge orang lain. Kalau ada orang yang hidupnya menderita, seringkali cuma gedek. Duh sopo arek iki yo. Iki kenapa to yo. Itu agama. Padahal sudah baik loh. Korupsi ya ndak, jujur. Kok ya hidupnya kok masih dibuat susah terus ya. Karena apa? Konsepnya kalau orang baik itu layak mendapatkan kenyamanan. Jadi kalau nggak sesuai harapan, marahnya sama Tuhan. Atau marah pada diri sendiri. Beda dengan Injil, saudara. Perhatikan. Kalau Injil, saat situasi hidup tidak sesuai harapan, saya bergumul. Tetapi saya tahu bahwa semua hukuman saya sudah ditanggung oleh Yesus. Dan sekalipun, perhatikan, dan sekalipun Allah mengizinkan saya melewati kesulitan untuk melatih saya, ya, Tuhan mengizinkan kita melewati kesulitan, Dia akan menyatakan kasih-Nya sebagai Bapa di tengah kesulitan yang saya hadapi. Urip luweh semeleh. Karena apa? Sudah tidak ada lagi harapan yang bisa kita jadikan Tuhan. Kecuali Tuhan itu sendirilah sang harapan. Gak ada lagi yang perlu kita pertahankan. Harga dirimu tak? Berapa harga dirimu? Terlalu mahal tak? Tuhan sudah tebus melalui Yesus. Masih kurang. Atau saudara mungkin sedang menangisi hidup, merasa yang paling menderita begitu. Padahal sudah berbuat baik, tapi nggak bisa menemukan kenyamanan. Itu membuatnya berbeda. Justru Yesus menjadi kekuatan yang baru. Sebelum engkau menderita, sebelum engkau tidak bisa merasakan nyaman, Yesus sudah terlebih dahulu menderita. Buat siapa? Buat Yesus tak? Enggak, buat engkau dan aku. Mari Pak Tenar. Buat saudara dan saya. Jadi ini yang harus kita sampaikan. Siapa yang masih menangisi diri sendiri? Mengejar harapan, mempertahankan harga diri, mempertahankan keuangan, mempertahankan kekuasaan. Karena sudah terbiasa segala sesuatu didengarkan, apa keputusannya didengar. Ketika rasa ada sesuatu yang berbeda, mudah tersinggung. Adakah orang-orang yang seperti ini? Mungkin hari ini engkau dan aku sedang bergumul. Bagaimana Tuhan supaya aku bisa melepaskan penyembahan berhala ini? Tuhan, aku capek. Aku sudah capek mempertahankan aku berbuat baik. Ternyata dia nggak baik sama aku. Aku sudah memberikan yang terbaik melalui perpuluhanku, persembahanku. Tetapi sampai hari ini aku belum bisa melihat. Mengapa? Karena engkau belum melihat Kristus yang tersalib di kayu salib. Engkau mungkin belum mengalami Injil, saudara. Ada kabar baik, saudara. Buat saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan akan penyembahan berhala. Menganggap sesuatu yang penting, lebih penting daripada Tuhan. Engkau mungkin sedang mengalami pergumulan semacam ini. Ada satu kabar baik yang indah, yang Tuhan janjikan melalui Nabi Yeskiel. Di dalam Yeskiel 36 ayat 25 katakan, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Tuhan menggenapkan janjinya untuk saudara dan saya. Saya juga bukan orang sempurna, saudara. Saya pun masih terus bergumul untuk lepas dari sebanyak hal, termasuk berhala-berhala yang mungkin sedang mengikat. Pujian, kekuasaan dan lain sebagainya. Tetapi saya teringat akan ayat ini. Janji Tuhan yang begitu indah ini. Maka saya selalu mengatakan, saya feel free. Saya tidak punya kepentingan apa-apa.
Kepentingan saya cuma satu, melayani Tuhan dan mengabarkan Injil. Jadi jangan bilang, saudara-saudara, oh ya gak mungkin berubah wes, gak mungkin iku angkene kaya ngono iku areke. Gak mungkin berubah. Mungkin ada orang tua atau ada orang-orang yang mengatakan kamu tuh mustahil bisa berubah lah. No. Mungkin ada orang-orang yang sedang meragukan bahwa engkau bisa berubah. Tapi pagi hari ini saya sampaikan kabar baiknya. Gospelnya, cerita indahnya bahwa Yesus Allah akan mencurahkan kepada kita air jernih yang akan mentahirkan kita, membersihkan kita dari segala kenajisan kita dan semua berhala-berhala kita. Janjinya sampai diulang loh saudara. Kata mentahirkan 2 kali dalam kitab Yesaya. Mentahirkan. Yakinlah engkau pasti berubah. Asal engkau mau hidup berdasarkan Injil, bukan agama. Pasti berubah. Saudara, sebagai penutup saya ingin sampaikan, saudara pernah dengar enggak kisah tentang, cerita tentang Injil kelima? The Fifth Gospel. Tapi ini bukan novel. Itu novel zaman dulu tahun 93 Pak ya. Bukan itu. Cerita tentang Injil yang kelima, saudara. Injil yang kelima itu kan kita mengenal ada 4 Injil nih. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Tetapi ternyata ada 1 Injil lagi, saudara. Ada 1 Injil lagi. Yaitu hidup kita. Yang seharusnya memancarkan Injil. Di dalam reelsnya Apologetika Indonesia, Evangelis Bejoli menyampaikan ada Injil kelima. Yaitu hidup kita orang percaya ini loh. Seringkali orang tidak mau membaca Injil. Banyak orang tidak mau membaca Injil. Banyak orang lain tidak mau membaca Injil sebelum melihat Injil. Nah, kitalah ini Injil yang terlihat. Dari perilaku kita, sikap kita, perubahan kita. Yang meninggalkan dosa, melepaskan segala harapan hanya untuk Yesus, begitu ya. Yesus yang terutama, Tuhan yang terutama, itu yang terpenting dalam hidup kita. Jadi kita bisa mengabarkan Injil ya, ini melalui hidup kita, saudara. Mengapa banyak orang kecewa, orang Kristen korupsi? Namanya Alkitabiah loh, namanya ada di Alkitab loh, kok korupsi? Kok membunuh? Kok mencuri? Kok jadi begal? Saudara, banyak orang kecewa dengan kekristenan. Bukan karena berita di dalam Injil. Mungkin mereka karena belum pernah melihat Injil yang ada dalam diri kita, saudara. Sama seperti tema khotbah Bu Yulia minggu lalu ya. Bahwa alami dulu dan kabarkan Injil. Ya, Bu Yulia minggu kemarin temanya alami dulu dan kabarkan Injil. Harusnya saudara dan saya menjadi Injil yang terbuka, yang semua orang bisa melihat. Baru kita bisa memberitakan Injil kepada dunia. Pertanyaan khotbah siang hari ini, pagi hari ini. Maukah kita dipakai Allah untuk menjadi sarana membawa orang lain kepada Kristus? Ada yang mau? Yang mau katakan dong. Ada yang mau enggak? Kebanyakan Stefan nih. Yang lainnya, aduh, tunggu. Aku bisa enggak ya melakukan Injil gitu ya. Jangan khawatir saudara. Anda pasti berubah. Roh Kudus pasti mengubah hidupmu. Yang hari-hari ini mungkin engkau sedang mengalami pergumulan yang berat. Sehingga terikat dengan berhala dalam hidupmu. Roh Kudus sanggup melepaskan itu. Saudara, kita ada untuk memberitakan Injil kepada dunia. Hidup kita adalah Injil yang terbuka. Kalau hari ini engkau rasa berat untuk bertobat, susah untuk meninggalkan kebiasaan burukmu, ya, berhutang,
minum-minuman, rokok. Seringkali hal-hal itu yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan orang-orang penyembah berhala. Engkau nggak bisa lepas dari itu. Rasanya kalau nggak ngerokok ada yang kurang ya. Apalagi habis makan. Sehingga piye carane ben pokoke iso ngerokok habis makan. Rasanya kok terlihat hutang sana sini ya. Gali lubang tutup lubang. Sini lubangnya sudah beres, sudah beres, ngutang lagi. Jangan-jangan ini sudah jadi berhala dalam hidup kita. Mungkin kau menjadi orang tua yang pemarah, yang mudah sekali marah. Engkau ingin lepas, Tuhan, aku gak mau jadi orang tua yang marah, Tuhan. Aku mau jadi orang tua yang baik untuk anak-anakku, Tuhan. Hatimu ingin seperti itu, tapi engkau berat melakukannya. Inilah saatnya engkau kembali kepada Injil. Karena Injil akan memerdekakan engkau dan aku. Injil akan memerdekakan kita semua. Mari kita memberitakan Injil kepada dunia.